Apa yang terjadi pada saat itu, pemerintah Jepang menerima semua. Ini pemerintah Jepang. Duta besarnya itu sampai begini. Terhadap kasus Jugun Ianfu. Kita maksa sendiri kenapa begitu berat menerima ini. DPR RI mengkritik pemerintah yang kalah dengan Jepang soal pengakuan kekerasan seksual massal yang pernah terjadi. Keprihatinan itu disampaikan anggota DPR RI Mercy Christy Barens saat menggelar rapat kerja dengan Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Fadlizon dimintai klarifikasi oleh DPR RI terkait dengan pernyataannya yang meragukan pemerkosaan massal 1998. Menurut Fadlizon, kata massal tidak tepat lantaran jumlahnya yang masih diragukan dibanding pemerkosaan massal di Nanjing dan Bosnia. Mercy pun kemudian menyayangkan pernyataan Fadlizon yang menerapkan angka tertentu dalam kata massal. Pasalnya, kata Mercy, satu kasus pemerkosaan saja sudah menjadi kekerasan kemanusiaan yang luar biasa, apalagi kasus 1998 yang menimpa puluhan wanita etnis tertentu secara serempak. Mercy kemudian membandingkan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang yang berani meminta maaf atas kasus kekerasan seksual di masa Perang Dunia II, di mana para wanita dari negara yang dijajah yang disebut Jugun Ianfu dipaksa untuk melayani hasrat seksual tentara Jepang. Padahal, kata Mercy, kekerasan seksual yang dilakukan Jepang saat itu terjadi beda bangsa, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Ketika itu, Duta Besar Jepang hingga menunduk meminta maaf atas kekerasan seksual di masa Perang Dunia II kepada Indonesia. Padahal dari ratusan ribu kasus, hanya beberapa yang dimunculkan sebagai pembuktian Jugun Ianfu di masa penjajahan Jepang. Sementara Indonesia hingga kini masih sulit mengakui kekerasan seksual massal yang terjadi antar sesama anak bangsa di tahun 1998. Hal itu pun membuat Mercy kecewa dan sangat emosional. Terlebih ia terlibat dalam pengusutan pemerkosaan massal 1998. Sebagai informasi, diperkirakan ada lebih dari 200.000 perempuan yang direkrut untuk menjadi budak seks tentara-tentara Jepang sepanjang Perang Dunia Kedua. Sebagian besar berada di Korea, sementara yang lain berada di China, Filipina, Indonesia, dan Taiwan. Perdana Menteri Jepang saat itu, Shinzo Abe, pun menyampaikan permintaan maafnya yang paling tulus dan penyesalannya kepada semua perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual tentara Jepang di masa Perang Dunia II. Apa yang terjadi pada saat itu, pemerintah Jepang menerima semua. Ini pemerintah Jepang. Duta besarnya itu sampai begini. Terhadap kasus Jugun Ianfu. Kita maksa sendiri kenapa begitu berat menerima ini. Ini kalau saya bicara ini kita sakit, Pak. Saya termasuk bagian juga yang ikut mendata itu testimoni sangat menyakitkan. Kita bawa itu testimoni dalam desingan peluru. Aduh, Bapak bicara dari tadi itu saya itu menahan, sangat menahan. Dan bukan cuma kasus kekerasan 98. Bapak bilang TSM, Bapak bilang tidak terima yang massal. Pak, kebetulan sebagian besar itu satu etnis. Yang kita tidak ingin membuka sejarah kelam itu. Satu etnis. Kalau dia sporadik, bisa siapa saja. Satu etnis, Pak. Banyak cerita, Pak. Pada saat kita dari aktivis Maluku, Papua, Aceh, masuk sebentar, Pak, sebentar. Pada saat bahwa seluruh testimoni kasus kekerasan seksual dari Maluku, Papua, dan Aceh, kita sementara juga membahas, mendengar langsung semua peristiwa pada saat itu, dan baru saja tahun 98 itu rilis pertama dibuat. Bapak, dan ketika kita mendengar itu, Pak, di luar kita hari itu bawa data-data kasus kekerasan seksual perempuan dari Aceh, Maluku, dan Papua. Kita 3 hari tidak tidur, tidak bisa makan karena terlalu kejam. Bapak bisa baca itu testimoni yang kami bawa. Baik. Iya, ini minta maaf kali. Ya. Sangat terganggu. Apa susahnya menyampaikan? Bukan, Bu. Kalau SM dan soal massal, Pak, Bu, satu kasus saja sudah banyak. Lebih dari satu saya kasus sependapat. itu. Duh, Kalau- masih kalau- tanyakan iya. SM dan maaf. sebentar dulu. Korbannya 52. Manusiawi. Maaf, sebentar Saya- dulu. Manusiawi, Pak, minta maaf. Ya.